Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahil nabi wal ashabi wal hadi. Al hadisus sabi', hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah, riwayat dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, yakni Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, semoga senantiasa Allah meridai kepada beliau. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau berkata, ad-dinu nasihah. Ad-dinu, adapun agama, itu nasihatun, nasihat. Kulna, maka kami para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, liman untuk siapa ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala lillah. Nabi menjawab, nasihat untuk Allah, yakni maknanya iman dan patuh kepada Allah. Wali kitabihi, kitabnya Allah. Wali rasulihi, utusan Allah. Wali a'immatil muslimin, dan para imam orang-orang Islam. Wa ammatihim, dan rakyat atau awamnya orang-orang Islam. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-7 dari kitab Arba'in Nawawi, riwayat dari Abu Ruqayyah yang bernama Tamim bin Aus radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Disebut dengan Abu Ruqayyah ya karena punya putri namanya Ruqayyah, yang kebetulan tidak ada anak kecuali Ruqayyah tersebut, sehingga disebut dengan Abu Ruqayyah. Beliau masuk Islam di tahun ke-9 daripada hijrah. At-Tamim bin Aus Ad-Dari termasuk masyahiris sahabah, orang terkenalnya sahabat dan orang besar daripada sahabat. Ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat senang gemar untuk beribadah, baca Quran, sholat, ila akhir. Bahkan dikatakan At-Tamim bin Aus yang meriwayatkan hadis ini, beliau sering mengkhatamkan Quran di dalam satu rakaat. Jadi satu rakaat bisa khatam Quran. Wah, kalau kita melihat ini sudah sangat hebat ini. Kita udah terlalu jauh daripada beliau. Khatam Quran di satu rakaat. Bahkan kadang-kadang beliau menghidupkan malam itu dengan sholat, mengulang-ulang ayat sampai subuh. Wis niki kula sampean diceritani melek ora niki. Abot. Salat mengulang-ulang ayat sampai subuh. Juga sering mengkhatamkan Quran dalam satu ayat. Mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat.
Beliau dikatakan ketika datang ke kota Madinah, beliau membawa lampu, bawa hibal, tali-tali, bawa minyak. Kemudian lampu ada tali, ada minyaknya. Ya ini ya berarti untuk minyak daripada lampu tadi. Kalau zaman dulu mungkin dimar setong kering. Sehingga setong kering. Nah, wa'allaqatil qalqanadil bisawariyal masjid. Kemudian lampu dimar setongkring yang ada minyaknya dikasih tali itu dicantolkan di masjid. Wa uqidat, kemudian dinyalakan. Masya Allah, Nabi seneng lihat itu. Wah, ki sapa iki sing wae lampu masjid iki? Akhirnya nyala di malam hari bisa buat ngaji. Maka Nabi pun mendoakan, ya, faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawarta masjidana, kamu wahai Tamim telah menerangi masjid kami. Nawwarakallahu alaika fid dunya wal akhirah, semoga Allah juga akan menerangi kepada kamu di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita lihat daripada doa Tamim, doa Nabi kepada Tamim, harapannya semoga juga kepada kita umat Muhammad SAW. Kepada siapa? Orang-orang yang menerangi kepada masjid. Makanya monggo, masjid itu biaya listriknya ditanggung. Ya, kenapa? Dapat doa Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menerangi kepada kamu di dunia dan di akhirat. Saking senangnya Nabi, maka Nabi mengatakan, amma wallahi, adapun demi Allah, lauli ibnatun, la aku duwe anak wedok, la angkahtukaha, maka akan aku kawinkan kepada kamu wahai Tamim. Cuman anak wedok aku wis telas ya. Artinya kalau aku punya anak perempuan tak kasihkan sama kamu. Faqala rajulun, maka yang mendengar itu ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, kula duwe anak wedok, pripun lek kula rabene kali anak kula? Ya sudah, monggo. Ya, ini berkah ngelai lampu masjid. Ini lek untuk bojo berarti nyumbang lampu masjid mawon ya. Kok untuk bojo namanya. Tamim ya, Ad-Dari Ibn Aus Ad-Dari, dari manaqibnya gini. Suatu ketika Nabi pernah bercerita di atas mimbar tentang cerita Jasasah wa Dajjal. Nabi nanti bahas masalah Dajjal waktu kajian di atas mimbar. Ringkas ceritanya gini. Nabi mengumpulkan sahabat di Lumbung ini. Ketika mereka sudah hadir, Nabi segera menyelesaikan sholatnya, dan kemudian Nabi duduk di atas mimbar wahwa yadhaq, secara seraya bersenyum, seraya tertawa. Ketika Nabi duduk di atas mimbar, Nabi mengatakan, la yalzam kul insan musallah. Coba kalian semuanya ada pada posisi Anda. Wis lungguh nek gone dhewe-dhewe. Sumakal. Kemudian Nabi berkata, adadrun lima jama'tukum. Tahukah kalian apa sebabnya aku kumpulkan kalian? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, maka Nabi meneruskan, wallahi ma jama'atukum li raghbah wala li rahbah. Demi Allah, aku tidak kumpulkan kalian karena urusan raghbah wala rahbah. Karena urusan apa itu?
nakut-nakuti atau selainnya. Walakin jama'tukum, aku kumpulkan kepada kalian li'anat Tamiman ad-Dari. Tahukah kamu ada orang namanya Tamim bin Aus ad-Dari? Siapa dia? Kana rajulan Nasrani, dia adalah lelaki yang beragama Kristen. Lah kok ngeriwayatkan hadis. Kemudian fabaya wa aslam. Dia Kristen tapi datang ke saya saat ini untuk berbeat dan menyatakan masuk Islam, dan dia bercerita kepadaku sebuah hadis, sebuah cerita yang sama persis yang telah aku ceritakan kepada kalian beberapa hari yang lalu, yakni ceritaku kepada kalian masalah Dajjal. Loh, kok sakit ngoten? Apakah Tamim bertemu dengan Dajjal? Ceritanya ini. Haddasani anau raqiba fi safinatin bahriyah. Tamim, pemuda Kristen ini, cerita sama aku Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, Tamim barusan naik perahu. Ya, perahu laut. Ma'asalasina rajulan, bersama 30 lelaki. Dari 30 lelaki. Ketika mereka sudah berlayar di tengah laut, maka ada ombak yang besar. Akhirnya dipontang-pantingkan sama ombak, nggak bisa keluar daripada laut selama 1 bulan. Ya, sehingga ternyata dari ombak itu Tamim digeser sampai masuk kepada sebuah pulau terpencil. Maka ternyata pulau terpencil itu pulau yang sangat dekat dengan ghurubus syams, yakni tenggelamnya matahari. Jadi tengkulon bumi sing paling kulon cedhek karo muncule srengenge iki tenggelamnya matahari. Fajalasu fi aqrabis safinah, maka ketika tiba-tiba terlempar di satu pulau terpencil dekat dengan tenggelamnya matahari, maka mereka dengan 30 orang tadi duduk di dekat perahu, ya, mungkin dengan perasaan yang bingung dan berbagai macamnya, sehingga di saat keadaan seperti itu tiba-tiba masuk kepadanya ada sebuah hayawan yang begitu besar. Ini hayawan kewedi, banyak rambutnya. Karena saking banyak rambutnya, saya nggak ngerti iki hayawan iki sing ngarep sing ndi sing mburi ndi, rambut tok. Kemudian faqalu, maka kami pun berkata, wailak ma anti, celaka, kamu itu makhluk apa kamu itu? Qalat, maka makhluk itu pun menjawab, ana jassasah, aku orang yang selalu meneliti, menanti-nanti tentang berita dan kabar, namanya jassasah. Baik. Qalat ayyuhal qaum intaluqu ila hadar rajul. Ya, wahai kaum, saya minta kamu masuk ke lelaki ini. Fidyar, dia ada dalam rumah itu. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Dia sangat pengen tahu tentang kabar daripada kalian. Ya, sangat rindu kepengen tahu kabar kalian. Qal falamma samat lana rajulan fazi'na minha. Maka ketika dia mengatakan, kami segerombolan ini disuruh masuk kepada satu rumah, satu tempat, dan dia mengatakan di situ ada seorang lelaki, maka kami pun langsung menjadi takut. Sopo iki dimasuk laki? Jangan-jangan setan nanti. Maka fangtolakna sira, kami pun 30 orang ini segera masuk kepada rumah tersebut. Ya, masuk kepada rumah itu. Ketika nyampe di rumah itu, fa innahu fi a'dham insan ra'aina.
Ternyata di situ ada manusia yang badannya besar dan saya belum pernah melihat sebesar itu. Ono wong gede mungkin raksasa gitu ya. Dan anehnya apa? Orang besar itu yang ada dalam rumah, saya lihat asyaddu wasaqan, begitu kelihatan dempal kuat kokoh gitu. Cuman majmu'atun yadahu ila unuqih, kedua tangannya dikumpulkan di atas tongkoknya gini. Seperti itu. Ya. Ini orang seperti itu. Ma baina raqbatah ila raqbatah bil hadid. Antara dua lutut dan dua lututnya ada besinya. Jadi tangannya seperti ini, kemudian lututnya dirantai dengan besi. Mungkin dicor dengan besi. Baik. Kulna, maka kami melihat itu, wailak ma anti, celaka ma anta, siapa kamu? Qal qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Kamu kepengin tahu tentang aku siapa? Sebelum kamu tanya tentang aku, tolong kasih kabar kepada aku, siapa kalian semuanya? Maka dijawab, yang jawab ditekoi malah ganti teko. Kok iso bahasa Arab ya? Halo, kok iso bahasa Arab? Ini berarti Dajjal wong Arab nih, bukan wong Arab, artinya dia bisa bahasa Arab. Hah? Siapa kamu? Maka Dajjal itu menjawab tadi, lek sawan pengen roh aku yo ganti teko, sampean sapa? Qalu nahnu nas minal Arab. Kami ini manusia dari bangsa Arab. Raqibna fi safinatin bahriyah. Kami naik perahu. Ya. Kemudian kami dibuat mainan sama ombak laut selama 1 bulan. Tiba-tiba kami masuk di daerah ini. Kami masuk di pulau ini dan kami bertemu dengan yang di depan rumah tadi, hayawan yang banyak rambutnya. Dia mengatakan anna jasasah, kemudian dia memerintahkan saya untuk masuk ke rumah ini. Saya masuk dan bertemu dengan kamu. Ya, faqal, maka si laki yang dirantai tadi bertanya kepada kita, akhbiruni an nakhlin ya iba Baisan. Saya tanya tentang pohon kurma dari kota Baisan. Apakah sudah berbuah? Dijawab iya. Maka Dajjal itu mengatakan, kalau sebentar lagi dia tidak akan lagi berbuah. Ceritakan aku dengan air ini. Banyak yang ditanya dengan tanda-tanda tersebut. Yang pada inti akhirnya dia bertanya, akhbiruni an-nabiyyi al-ummiyyi ma fa'al. Saya mau tanya dengan seorang nabi yang ngaku jadi nabi tapi dia ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma fa'al, apa yang diperbuat oleh dia sekarang? Kulna, maka kami mengatakan, kharaja min Makkah wa nazala bi Yasrib. Nabi itu sudah keluar dari kota Makkah, tempat kelahirannya, wa nazala bil Yasrib, dan sekarang berada di kota Yasrib. Yasrib itu adalah nama Madinah sebelum Islam. Aqatal tahul Arab, aqatalahu Arab. Maka Dajjal itu bertanya, apakah orang Arab memeranginya? Oh ya, na'am. Qal kaifa sana' bihim. Bagaimana yang terjadi dengan peperangan itu? Pertanyaan Dajjal. Fa akhbarna, maka kami pun mengasih kabar kepadanya, annau qad dhahar ala man yalih minal Arab. Nabi itu telah memenangkan peperangan kepada orang-orang Arab yang ada di sekelilingnya, wa ata'uhu, dan mereka semuanya telah mentaati kepada Nabi tersebut. Maka ini pesannya Dajjal. Pesannya apa? Dajjal. Kata Dajjal, amma inna dzalika khairan lahum in yuti'u. Sesungguhnya kalau mereka seperti itu akan lebih baik untuk mereka jika mereka mau mentaati. Jika mereka mau mentaati kepada Nabi tersebut. Fa inni mukhbirukum anni
Kalau kamu mau taat sama Nabi itu bagus. Sekarang giliran aku sesuai pertanyaan kamu. Kamu bertanya siapa aku, maka aku menjawab inni ana al-masih. Aku adalah al-masih. Dikatakan masih itu apa? Sumya bidzalik, dinamai masih li'annahu yamsah al-arda fil muddah yasirah. Karena beliau Dajjal ini bisa apa? Mendatangi bumi dengan masa yang relatif singkat. Ya, dengan masa yang relatif singkat. Dan Dajjal mengatakan, adapun aku entar lagi akan diberi izin untuk bisa keluar. Ketika aku keluar, ingat, aku akan keluar, aku akan berjalan menuju kepada seluruh daripada dunia. Kabeh tak sisir, semuanya saya lalui. Fala ada'u qaryah illa habattuha. Saya tidak akan meninggalkan satu desa saja kecuali tak datangi semuanya. Tidak ada satu desa kecuali tak datangi semuanya. Ya. Fi arba'ina lailah, cukup 40 hari keliling dunia, 40 dino. Nggak kapal apa Pak? Enggak usah pakai kapal ini. Ya. Ghaira Makkah wa Tibah, kata Dajjal. Tapi selain Makkah sama Madinah. Kalau Makkah sama Madinah muharramatani alayya, keduanya saya diharamkan untuk masuk Makkah sama Madinah. Kullama ratu an adkhul wahidah minhuma, setiap saya ada keinginan pengen masuk kepada Makkah dan Madinah, istaqbalani malakun, maka saya langsung dihadang malaikat biyadihi as-saif, maka di tangan malaikat itu ada pedang yang yang mengkilau, pedang yang dihunuskan, yasudduni anhuma, dan malaikat terus menghalangi aku supaya masuk kepada kota Makkah dan Madinah. Bahkan setiap jalan-jalan menuju kepada Makkah sama Madinah selalu dibuntu, ya, dijaga ketat oleh para malaikat. Masya Allah. Itu cerita Nabi tentang Dajjal. Nabi dapat cerita dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari. Dan Nabi menyampaikan di atas mimbar kepada para sahabat yang baru dikumpulkan tadi. Setelah Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang baru dikumpulkan, kemudian Nabi bertanya, bukankah beberapa hari yang lalu aku sudah cerita kepada kamu dengan Dajjal? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Sama apa enggak? Sama ya Rasulullah. Jadi Tamim tadi benar-benar melihat kepada Dajjal yang menjadikan sebab dia dan 30 orang daripada Nasrani semuanya masuk Islam. Insyaallah. Ini lihat orang Nasrani, sekali masuk Islam semangat ibadah sak rakaat khatam Quran. Kan di sini ya. Malam mengulang-ulangi ayat dibaca ba'da isya sampai subuh. Iki mantan Nasrani. Kita nggak ada mantan-mantanan. Asli muslim kecilik. Tapi diceritani pengen ora. Oh pengen didik ya. Pengen didik. Perhatikan. Nah. Kemudian Tamim tadi dia berpindah dari Madinah ke kota Syam. Setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, berada di Baitul Maqdis dan mati di tahun ke-40. Dikuburkan di Baiti Jibril. Tadi ya. Dah, itu sedikit cerita tentang Tamim. Tamim meriwayatkan satu hadis, Nabi mengatakan ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Artinya apa? Ya. Dikatakan tidak ada ucapan orang Arab
ucapan Arab yang lebih mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat melebihi tadi. Ad-dinu nasihah. Agama ini nasihat. Qulna, maka kami pun bertanya kepada Nabi, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah. Agama itu nasihat untuk Allah. Jangan salah makna, bukan agama menasihati Allah, bukan, tapi bermakna iman dengan Allah, menghilangkan sejauh-jauhnya daripada musyrik, ikhlas beramal untuk Allah, berdiri mentaati Allah, menjauhi daripada larangan Allah, membantu orang-orang yang mentaati Allah dan memusuhi orang-orang yang menentang kepada Allah. Itu maknanya ad-dinu nasihat untuk Allah. Jadi orang yang mengatakan agama itu nasihat untuk Allah, maknanya siap taat totalitas, siap membantu yang taat totalitas, siap membenci kepada siapapun yang menentang Allah totalitas. Para pembantu setia Pak Nabiullah Isa alaihissalam namanya Hawari. Niki orang-orang pilihan, pejuangnya Nabi Isa. Mereka berkata kepada Nabi Isa, man an-nasih lillah. Hei Nabi Isa, siapa orang yang masuk kategori memberi nasihat atas nama Allah, karena Allah? Maka dikatakan allazi yuqaddimu haqqallah ala haqqil khalqi. Orang yang kategori an-nasih lillah adalah orang yang lebih mementingkan haknya Allah, mengalahkan hak daripada makhluk. Berarti kalau seandainya disodorkan kepadanya dua masalah, satu hak Allah dan satunya urusan dunia, maka dia lebih mengutamakan haknya Allah. Maka ini termasuk an-nasih lillah, orang yang nasihat benar-benar karena Allah. Ada satu cerita, ada dikatakan ada 3 saudara kakak beradik, mereka ikut perang. Ketika ikut perang, mereka tertawan oleh orang-orang Romawi. Faqalahumul malik inni aj'alu fikum ya al-muluk. Hei kalian orang Islam, kalian kakak beradik, ya, maka kami Raja Romawi berkata kepada kalian, sampean arepe tak wai kerajaan, tak tambah anak wedokku tak rabekne karo sampean, tapi syarate mlebu Kristen. Gelem ra? Dadi raja dirabene karo anake raja tapi mlebu Kristen. Ya, tapi syaratnya masuk Kristen. Ya Allah. Fa'abau. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Akhirnya karena menolak, wis golekno panci wajan sing gedhi. Cara sakniki mungkin wajan sing damel gawe jenang kan, pas mantu nih kalau nggih kawah. Lebokno nek jero aja minyak aja banyu tapi minyak. Banyu kalau minyak panas ndi? Padha umume panas putih. Minyak. Masukkan kepada Z. Urupno. Ya. Wa aradhum alai salasata ayyam. Tawarkan kepadanya tetap Kristen. Diwehi waktu 3 dina ra gelem digoreng. Kira-kira piye kira-kira? Ra gelem digoreng. Faya'baun. Maka enggak ada yang mau. Langsung iki sing barep ndi? Masih dhisik dhewe cekel cembung ni.
plung. Sing nomor loro ndi? Cekel cemplungne plung. Ya. Kemudian sing kari dhewe dicoba untuk difitnah. Delon roh ora masmu dadine piye? Masmu nomor 1 nomor loro dadine piye? Maka ketika difitnah tetap ngengkel enggak mau masuk Nasrani, ada salah satu orang kafir, dia naik maju ke depan mengatakan, "Wahai raja, saya akan fitnah dia. Tenang, saya punya strateginya." Raja berkata, "Bimada? Gawe apa sama menfitnah?" Maka dia menjawab, "Qad alimtu, setahu saya, hemat saya, prediksi saya, maaf, orang Arab ini mudah tergoda dengan urusan perempuan. Dan kebetulan di kota Romawi ini tidak ada wanita yang paling cantik melebihi putri saya." Ngarep tak lebone kamar wong loro. Apa iki? Sampai dia terfitnah. Maka ya wis, coba tak pasrahin sampean. Ya. Tak wae waktu 40 hari. Kamu saya kasih waktu 40 hari. Ya sudah. Maka dibawa sama orang kafir tadi. Bawa pulang, golek ning nggon sing apik, omah lengkap, apik karo anak wedoke. Ya, faqama indaha. Maka si lelaki tadi di rumah bersama wanita yang paling cantik di kota Romawi. Shaimun nahar qaimun bilail, awan poso bengi salat. Poso salat, poso salat. Hatta madha al-aksaru ajal, sampai ra krasa meh 40 dina. Ini cara wede sak omah sak kamar wudu ayu piye kira-kira? Iso poso ora kira-kira? Aneh. Sampai tiba-tiba enggak kerasa sudah hampir 40 hari. Faqala al-alat libnatih. Maka si kafir itu berkata kepada putrinya, "Ma sanati? Piye? Galat, sik Pak, ngaten. Iki apa ini? Mungkin dia masih teringat bayang-bayang kakaknya yang disiksa dengan ngeri tadi. Sehingga saya goda enggak terpengaruh. Mungkin masih berduga pengaruh daripada daerah ini. Bagaimana kalau seandainya saya pengen dibawa ke tempat yang agak jauh dari sini? Pokoknya supaya dia tidak teringat dengan ngeri penyiksaan daripada saudaranya. Dan saya minta waktu, ditambah waktu. Ya. Kemudian dikasih izin dan dibawa kepada di luar rumah. Ya. Di daerah yang lain yang jauh. Masih juga satu rumah. Maka ternyata di situ si lelaki tadi tetap dalam kondisi yang sama. Puasa di siang hari, beribadah di malam hari sampai mau habis waktunya. Ketika mau habis, si wanita itu akhirnya dia menyerah. Dia mengatakan, "Ya hada, wahai kamu mas, luar biasa sampean. Aku lihat kamu terus mensucikan kepada Tuhan yang begitu besar. Wis ngeten mawon aku nyerah, aku malah pengen mlebu agamane sampean. Aku pengen Islam. Aku pengen meninggalkan agama ayah saya Kristen." Kemudian si lelaki itu mengatakan, "Ya sudah, kalau gitu ayo kita kabur." Gimana caranya kita kabur? Ya sudah, nanti akan kami atur. Kami siapkan kendaraannya. Kita akan berangkat nyisir jalan di malam hari. Kalau siang kita sembunyi, malam berangkat lagi. Terus seperti itu. Oh ya, siap. Akhirnya berjalan di malam hari. Ya. Kemudian di saat lari berjalan di malam hari, tiba-tiba kedua laki sama perempuan tadi mendengar sebuah waqun khel. Ya, mendengar ada suara. Dia kaget.
fa idza huwa bi akhawaih. Ternyata suara itu setelah ditoleh dari atas, ada dua saudara kandungnya yang sudah mati syahid tadi. Wa ma'huma malaikatan, yang bersama dengan dua saudaranya tadi, kakak pertama dan kedua, dengan para malaikat. Fasalama alaihima, maka adiknya yang masih hidup di dunia tadi uluk salam kepada kedua kakaknya yang telah meninggal. Wa sa'aluhuma an ahlihima, dan bertanya, bagaimana saat ini keadaan kamu? Maka keduanya mengatakan, ma kanat illa saqtah alladzi ra'aitaha. Tahukah kamu kami disiksa, digoreng, enggak ada sakit sama sekali. Enggak ada sakit. Mungkin mek ngeri sing kaya mbok delok. Ya, hatta khalatna ilal firdaus. Jadi kami dilemparkan di minyak itu tadi, hanya seret itu tok, langsung kami keluar, diangkat ke surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini Allah perintahkan kepadaku, ya Allah perintahkan kami kepada kamu supaya menyaksikan pernikahan kamu dengan wanita ini. Maka akhirnya niku dipun rabiaken para malaikat kalih para alam ruh tersebut. Masya Allah, akhirnya sudah. Ya. Inilah ketika manusia itu lebih mengutamakan kepada hak Allah daripada hak pribadinya. Maka Allah akan berikan kepadanya pertolongan. Tapi memang semuanya perlu kesabaran. Ya, banyak mungkin kejadian yang aneh. Di zaman sahabat Nabi, ada para sahabat dicencang sama orang kafir, disiksa hanya untuk supaya berkata kalimat kafir, tetap gak mau. Pada akhirnya apa? Tiba-tiba dari langit ada sebuah rantai. Dari langit ini. Kemudian di situ ada buah-buah dan sebagainya. Ini termasuk bentuk pemuliaan daripada Allah, namanya karamah. Demikian yang dilakukan oleh Sayyidatuna Maryam, disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan nabinya Allah. Beliau dimasukkan di kamar yang dikunci dengan 7 pintu. Ada 7 pintu. Maka subhanallah, ketika Nabi Zakaria masuk kepada Sayyidatuna Maryam, ya, maka di situ pasti ada buah yang tidak sesuai kondisi musimnya. Ini buah cuman ada di musim penghujan, padahal saat ini musimnya kemarau. Atau sebaliknya, ini buah cuman ada di musim kemarau, padahal saat itu musim penghujan. Ditanya, min aina hadza? Qalat, ya innallah yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Ini tidak lain adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dah yang jelas, kalau orang selalu mengutamakan Allah, maka akan dapatkan rezeki-rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian tadi dikatakan ad-dinu nasihat lillah, agama nasihat untuk Allah. Yang berikutnya nasihat untuk kitabnya Allah. Apa yang dimaksud? yakni Al-Quran. Apa maksudnya? Iman dengan seluruh daripada perintahnya Al-Quran dan mengamalkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Wajib mengagungkan Al-Quran, bahkan haram kalau seandainya ya di depan kita ada Al-Quran, kemudian kaki kita menjulurkan ke sana, nggak boleh. Ini ada Al-Quran, kaki kita menjulurkan ke sana, nggak boleh. Kecuali apa? Al-Quran diangkat. Misalnya Al-Quran ada di bawah, tengah jeng sampean, saman segini selonjor, nggak boleh. Anda wajib takdim, Anda wajib mengagungkan. Ya, kecuali Al-Quran diangkat di atas meja. Lain lagi kali ini. Ya, jadi sunnah Quran itu taruh di atas meja, jangan di bawah. Kemudian, makanya kadang-kadang maaf, teman-teman itu kalau bagi-bagi Quran yang terpotong-potong itu satu juz itu kadang diuncal-uncal nih, atau ditaruh di bawah. Jangan, takdim, ya. Bahkan kalau jatuh ambil dicium, kalau perlu dikasih minyak wangi. Ada satu cerita, dikatakan ada seseorang melihat
Apa ini kertas jatuh? Maka setelah dilihat di situ ternyata ada tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau juga ada sedikit ayat daripada Al-Quran. Masya Allah, ini kalamnya Allah. Maka diambil sama dia, dicium, dia bawa minyak wangi, dikasih minyak wangi. Maka subhanallah, karena perbuatan itu Allah pun muliakan kepada dia, Allah pun harumkan namanya dia di dunia dan di akhirat, dan dia menjadi sebab menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kalamnya Allah hati-hati, jangan dibuat main-main. Makanya kalau di rumah kita ada Al-Quran, anak kecil mau main-main jangan dikasih izin. Ya, bukan anak yang salah. Jadi kondisikan Al-Quran mungkin jauh daripada anak kecil. Kalau dia mau belajar ngaji bagaimana? Kalau memang dia mau belajar ngaji lain lagi. Setelah itu segera dikembalikan kepada tempatnya. Dan mungkin sampai dicoret-coret dan sebagainya. Al-Quran harus ada ta'zim. Bagaimana dikatakan apa? La yamusu ilal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali apa? Punya wudu. Bahkan disebutkan dalam kajian fikih, kalau seandainya sampul Al-Quran kulitnya ini seandainya terlepas daripada Al-Quran, jatuh, dan mungkin orang akan kenal ini bekas kulit atau sampul daripada Al-Quran, maka kita nggak boleh nyentuh kecuali punya wudu. Ya, oleh karena daripada hal itu hati-hati, kita harus takdim kepada Al-Quran. Ya, karena itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Semua sumber hukum Islam, berkah, manfaat di dalam itu Al-Quran. Dah yang jelas, semoga kita semuanya adalah orang-orang yang selalu mengagungkan dan memuliakan kepada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Kemudian wali rasulih, wali ahmatul muslimin, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.